Jadi untuk AC DT 5000i dan 4000i itu adalah semua AC desain dari Deren Teknik. Nah, ini kita info untuk DT 5000i. DT 5000 itu adalah AC dengan kapasitas pendinginan yang cukup besar. Ini biasa kita pasang di unit jumbo atau cluster ya. Tapi ini minta dipasang di LF NLR. DT 5000i itu adalah AC dengan evap. Ini untuk evap belakang kita pakai evapnya medium burst. Ini pakai evap medium burst dengan bahan tembaga, yang mana keuntungannya yang pertama sudah pasti dinginnya sangat cepat karena ini besar kapasitasnya untuk medium burst. Kemudian yang kedua, ini bahannya itu bahan dari tembaga. Nah, ini sangat awet ya, tidak mudah bocor seperti bahan aluminium. Ini keuntungan yang kedua yang kita dapat dari segi kedinginan dan keawetan. Kemudian untuk 5000i itu instalasi juga pakai pipa tembaga seperti ini. Nah, ini pakai pipa tembaga. Dengan pemasangan pipa tembaga tentunya keuntungannya juga lebih awet. Kemudian untuk ekspansi ini juga khusus, ini pakai ekspansinya base. Nah, ini juga kapasitas pendinginannya besar, jadi ini ekspansi juga menyesuaikan dari evapnya. Itu saja sih perbedaan DT 4000 dan 5000i. Kalau untuk kompresor dan lainnya semua sama. Rezeki malam hari, kiriman dari Ponorogo. Ini unit baru dari karoseri Hartono Putra. Ini langsung ke sini. Miliknya Kembang Sawit, Juragan Sawit ini dari Ponorogo. Pasangnya ini bukan kaleng-kaleng, DT 5000i Kembang Sawit. Mobilnya ini karoserinya Hartono Putra. Halo sobat bengkel Deren Teknik AC. Kali ini kami ada pekerjaan pemasangan. Jadi akhir-akhir ini ordernya pemasangan semua. Ini ada pemasangan unit baru. Saat ini ada 6 unit. Nah, ini mulai dari Suzuki Jimny. Ini dari Solo Raya pasang Denso full spec. Kemudian ada Mitsubishi T120 SS. Ini juga Denso full spec dari Karanganyar ini. Pintanya Denso full spec. Kemudian ini ada NLR Euro 4. Ini repeat order dari Azistran. Azistran itu dari Rembang. Pakainya DT 5000i yang tembaga. Ini unit yang kedua. Kemudian ini yang biru dari Bekasi, lumayan jauh ini. Punyanya Giri Reknotran. Pak Dodo ini pemiliknya. Pasang 3 unit DT 4000i atas. Ini unit yang ketiga. Jadi ini dari Bekasi, unit ketiga. Di sampingnya ini untuk yang warna putih ini dari Jawa Timur, tepatnya dari Tuban. Miliknya SM Tran. Ini unit baru juga. Pasangnya DT 5000i tembaga. Kemudian yang paling ujung ini masih dari Jawa Timur. Pemiliknya Kembang Sawit Tran. Ini dari Ponorogo. Unitnya NR Euro 4, karoserinya Hartono Putra. AC-nya pakai DT 5000i. Jadi ini ada 3 unit pemasangan DT 5000i ya. Ini ngalih terus ke video loh Pak. Nah, ini untuk Hartono. Ini Azistran Hartono Putra DT 5000i. Ini Giri Retno dari Bekasi DT 4000i. Kemudian
Tuban ya, ini SM Tran dari Tuban, ini DT 5000i. Kemudian yang paling ujung ini ada Kembang Sawit Tran, ini dari Ponorogo Jawa Timur. AC-nya minta AC DT 5000i dari Ponorogo. Kita akan mereview untuk unit Kembang Sawit Tran ini ya. Jadi untuk AC DT 5000i dan 4000i itu adalah semua AC desain dari Deren Teknik. Nah, ini kita info untuk DT 5000i. DT 5000 itu adalah AC dengan kapasitas pendinginan yang cukup besar. Ini biasa kita pasang di unit jumbo atau cluster ya. Tapi ini minta dipasang di LF NLR. DT 5000i itu adalah AC dengan evap. Ini untuk evap belakang, kita pakai evapnya medium burst. Ini pakai evap medium burst dengan bahan tembaga, yang mana keuntungannya yang pertama sudah pasti dinginnya sangat cepat karena ini besar kapasitasnya untuk medium burst. Kemudian yang kedua, ini bahannya itu bahan dari tembaga. Nah, ini sangat awet ya, tidak mudah bocor seperti bahan aluminium. Ini keuntungan yang kedua yang kita dapat dari segi kedinginan dan keawetan. Kemudian untuk 5000i itu instalasi juga pakai pipa tembaga seperti ini. Nah, ini pakai pipa tembaga. Dengan pemasangan pipa tembaga tentunya keuntungannya juga lebih awet. Kemudian untuk ekspansi ini juga khusus, ini pakai ekspansinya base. Nah, ini juga kapasitas pendinginannya besar, jadi ini ekspansi juga menyesuaikan dari evapnya. Itu saja sih perbedaan DT 4000 dan 5000i. Kalau untuk kompresor dan lainnya semua sama. Kemudian yang kedua, perbedaannya dengan 4000i ada di pipa. Jadi kalau 4000i itu pipanya standarnya pakai pipa aluminium, tapi untuk 5000 ini pakai pipa yang berbahan tembaga. Ini sangat awet sekali untuk pemasangan dengan pipa tembaga ini. Dan juga perbedaan di expansion valve atau ekspansinya, ini kita pakai ekspansinya base juga, jadi menyesuaikan dengan evapnya ya. Ini untuk AC DT 5000i. Selanjutnya kita review untuk pemasangan di unit ini NLR Euro 4 Kembang Sawit dari Ponorogo. Kita akan mereview untuk di bagian ruang mesin. Jadi untuk unit DT 4000, 4000i dan 5000i, untuk yang unit giga ya, kompresornya kita pakai Denso orisinil AS20. Ini pakai AS20, yang mana ini sudah cukup mampu untuk unit giga Euro 4 ini. Denso orisinil AS20. Kemudian magnet clutch juga Denso ori, valve juga orisinil. Pemasangan kita bikin yang aman dan rapi. Kabel-kabel juga kita bungkus pakai selongsong. Nah, ini tujuannya supaya rapi untuk pemasangannya. Kemudian untuk sambungan yang kompresor ini juga pakai soket. Selang-selang ini kita bikin yang aman, jangan sampai mentok ke bodi karena ini bergetar ya. Ini posisinya kan kompresor nempel di mesin, jadi supaya awet kita amankan untuk selang. Dan selang itu kita bungkus dengan peredam panas karena di bawah sana ada turbo, yang mana di area situ cukup panas, itu supaya selangnya awet. Ini untuk di bagian kompresor. Untuk fan belt sendiri, ini Euro 4 ini dari Isuzu sudah disiapkan untuk kompresor itu pakai fan belt tipe B atau lebih lebar dari yang, kalau yang Euro 2 kan pakainya A, ini pakai B. Fan beltnya ukurannya B55 untuk di kompresor. Kita pakai fan belt yang gigi. Kemudian untuk di alternator sendiri, kita pasangkan alternatornya baru.
orisinilnya Mitsubishi dengan kapasitas 120 ampere 12 volt. Ini sudah cukup untuk unit DT 4000 maupun 5000. Fan belt ini pakai fan belt tipe A ya. Kabel-kabel sudah pasti kita bikin yang rapi dan aman supaya awet, tidak ada kendala. Bracket juga kita bikin khusus. Ini supportnya dari belakang supaya tidak mentok selang radiator. Kemudian untuk pemipaan, karena ini DT 5000i, otomatis pipanya kita pakai pipa yang berbahan tembaga. Sudah pasti ini pipa yang terbaik ya jika untuk instalasi AC yang berbahan tembaga ini awet, tidak mudah keropos. Nah, ini pemasangannya dari sini, dari ruang mesin, kemudian sampai ke depan ini kita pakai pipa seperti ini. Kemudian ini kabel-kabel juga kita bikin yang rapi. Dan ini terus sampai ke depan sini. Nah, ini pakai pipa. Kabel-kabel juga kita bikin yang rapi seperti ini. Ini untuk di bagian depan. Kemudian untuk evap sendiri kita pakai evap Denso orisinil. Berikut ekspansinya untuk depan. Dan ini desain khusus, jadi rumah sekring ini tidak kita rubah, tidak kita lepas, supaya ini tetap orisinilnya. Nah, ini kita bikin yang terbaik ya. Jadi biasanya kalau masang giga itu box sekringnya ini dipindah supaya boxnya muat. Tapi untuk sekarang mulai Euro 4 ini kita pasang dengan posisi box sekring ini standar. Dan ini belum di finishing ya. Ini belum di finishing. Ini untuk sekring-sekringnya seperti ini. Kita carikan tempat yang mudah ini. Nah, ini di bawah sini cukup mudah sekali untuk pengecekannya. Kemudian untuk evap belakang, ini evapnya pakai evapnya base yang berbahan tembaga ya. Yang pasti ini keuntungannya pendinginannya cukup cepat dan juga AC-nya awet karena evap ini bahannya tembaga, sama seperti base. AC desain kami ini mudah dalam perawatan, jadi untuk mencuci bisa dikerjakan sendiri, tidak perlu ke bengkel AC, tidak perlu bongkar evap, tidak perlu buang freon, jadi cukup hemat sekali. Ini akan kita praktekkan cara mencuci ya. Nah, sebaiknya ini dikasih terpal, tapi karena hanya untuk mencoba sebentar saja. Nah, ini kita praktekkan cara mencuci cukup seperti ini. Nah, ini sangat mudah dalam perawatan, tidak perlu di bengkel AC, dikerjakan sendiri bisa, jadi cukup hemat ya. Wes deh, cukup. Kemudian untuk air pembuangan ini sudah kita siapkan di sini. Jadi kalau mencuci nanti airnya keluar di sini. Ini untuk DT 5000i. Dipel sik le. Iya, Pak. Selanjutnya untuk di bagian kondensor. Jadi ini kondensor ditempatkan di belakang kiri ya. Ini kondensor di sini. Pakai kondensor multiflow yang besar. Kemudian ini pipanya pakai pipa tembaga. Ini pipa kita bikin yang rapi dan kuat, terutama untuk klem-klemnya. Jangan sampai kurang kuat nanti berakibat bisa retak atau patah. Ini 5000i, jadi pipanya pakai tembaga. Kemudian untuk extravannya, jadi ini extravannya pakai extravan high speed, ini cukup kencang, sama dengan AC base ini, cuma ini yang 12 volt. Tetapi untuk pemasangan di unit Euro 4 ini, di tempat kami yang terbaru ini sistemnya kita bikin 2 speed atau 2 kecepatan. Jadi kipas ini bisa pelan, bisa kencang, sesuai tekanan freon, yang mana itu juga dipengaruhi oleh suhu udara luar. Jadi pada saat dia nyala pertama, kondisi pagi hari,
Ini dia pelan, nanti sewaktu-waktu dia bisa kencang sendiri. Atau kalau malam hari, bahkan kalau hujan dia juga pelan. Nanti jika suhunya tekanannya tercapai pada tekanan tertentu, dia bisa kencang sendiri. Teknologi ini kita bikin sama dengan HS Commuter dan juga AC bis. Jadi kenapa AC bis itu kok extra fan-nya awet? Salah satunya adalah sistemnya 2 speed atau 2 kecepatan. Jadi tidak kencang terus ya. Kalau kencang terus, nah itu juga masa pakainya akan lebih cepat rusak untuk extra fan-nya. Jadi kita bikin 2 speed atau 2 kecepatan supaya masa pakainya lebih lama, sama dengan AC bis. Seperti ini untuk extra fan-nya. Kemudian untuk instalasi pipanya, ini kita bikin serapi mungkin. Nah ini sampai depan, ini pakai pipa tembaga. Ini sampai depan. Ini untuk pempipaan. Jadi ini pipanya pakai pipa tembaga ya, sama dengan yang di belakang dan depan. Yang di bawah juga pipa tembaga. Filternya ini pakai filter aluminium, ini punyanya Medium Bus. Ini juga lebih dingin dan lebih awet. Jadi jika ada yang terbaik, mas selalu kita berikan yang terbaik buat customer. Oke.